Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Luciana Cahyani Tias, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan Geografi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIP dengan materi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia pada kelas 11 semester 1 di SMA Negeri 2 Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Mohon saran dan masukan pada Bapak Ibu dosen penguji untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran geografi. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Ferdi, tolong dipersiapkan teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baiklah, untuk pelajaran pada pagi hari ini, selanjutnya kita berdoa menurut percayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu, nak ya. Amelia, siap saya. Ati, siap saya. Citra, siap saya. Dian, Siap saya. Erlita, siap saya. Fajar, Siap saya. Karina, saya. Mecika, siap saya. Melinda, siap saya. Muhammad Nur Fauzi, Siap saya. Okta, siap saya. Ferdi, Siap saya. Sally, siap saya. Mecika. Coba diperiksa dulu sekitar kalian masih ada sampah tidak? Atau di lacinya barangkali? Ada sampah? Alhamdulillah, kelas sebelah sini hebat ya. Oke, untuk memotivasi pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Tolong semuanya berdiri dulu, nak.
tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini setelah kita belajar tentang geografi nanti ya, tentang materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang kedua, kalian nanti diharapkan bisa menganalisis hubungan antara letak, batas, dan luas wilayah Indonesia dengan poros maritim dunia. Dan yang ketiga, nanti kalian diharapkan mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Paham dengan tujuan pembelajaran hari ini? Paham. Manfaat pembelajaran kita hari ini ya, karena kita belajar tentang poros maritim dunia. Jadi nanti kalian setelah belajar ini manfaatnya banyak sekali, karena yang kita bahas adalah tentang negara Indonesia. Jadi kalian bisa tahu batas-batas wilayah Indonesia itu di mana saja, seberapa luas wilayah Indonesia tercinta kita ini. Dan seandainya nanti kalian ada yang menjadi pegawai pemerintah, misalnya Menteri Pertahanan, kalian bisa melindungi negara Indonesia dari klaim-klaim negara lain ya, seperti itu. Oke. Jadi penting sekali manfaat pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu harap kalian benar-benar serius mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai di sini paham dengan manfaat pembelajaran kita hari ini? Paham. Kita lanjutkan kalau begitu. Jadi langkah-langkah pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, Ibu nanti akan kasih kalian pertanyaan ya, pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Kemudian nanti Ibu akan tampilkan video permasalahan mengenai materi hari ini, dan kemudian nanti kalian menanggapi video tersebut. Kemudian nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompok itu beranggotakan 4 orang. Kemudian nanti Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik bersama teman-teman sekelompoknya. Kalian kerjakan lembar kerja tersebut. Kemudian kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas, dan teman-teman yang lain boleh menanggapinya. Kemudian nanti kalian akan diminta untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, melakukan evaluasi, dan yang terakhir kita akan melaksanakan refleksi. Jelas dengan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Jelas. Terima kasih. Nah, jadi sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya, letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Benar atau salah? Benar. Kita lanjut kalau begitu. Nah, jadi apakah di antara kalian ada yang tahu letak astronomis Indonesia? Saya. Oke, silakan Mecika. Letak Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bagaimana benar nggak? Benar. Terima kasih Mecika, tepuk tangan untuk Mecika. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan penampakan fisik dan sosial. Benar atau salah? Benar. Apakah kalian juga tahu letak Pulau Sabang dan Pulau Merauke itu di mana? Saya Bu, Silakan Fauzi. Sabang ada di Provinsi Aceh, sedangkan Merauke ada di Provinsi Papua. Benar? Benar. Terima kasih. Dari jawaban kalian tadi, sepertinya kalian sudah cukup mengetahui ya tentang letak posisi
wilayah Indonesia. Kalau begitu, kita lanjutkan. Hai sahabat angkatan data, hingga tahun 2021 pemerintah mencatat jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 17.000 pulau. Setiap pulau di Indonesia memiliki keindahan dan keunikannya tersendiri yang membuat Indonesia menjadi negeri kepulauan yang mempesona. Namun di balik keindahan pulau-pulau ini, terdapat beberapa pulau di Indonesia yang telah menjadi milik negara lain. Wah, sedih ya dengarnya. Apa penyebab sehingga pulau-pulau yang dulunya milik Indonesia ini kini berpindah tangan? Inilah 5 pulau di Indonesia yang telah diklaim bahkan telah diambil negara lain. Satu, Pulau Atauro. Pulau Atauro merupakan salah satu pulau yang pernah menjadi bagian dari Indonesia. Pulau yang memiliki nama lain Pulau Kambing ini terletak di utara Pulau Timur antara Kabupaten Alor, NTT, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Namun pada Mei 2002 pulau ini resmi lepas dari Indonesia setelah Provinsi Timur Timur merdeka menjadi negara Timor Leste. Pulau ini pun lalu menjadi bagian dari wilayah negara Timor Leste dan tidak lagi menjadi bagian milik Indonesia. Dua, Pulau Jako. Selain Pulau Atauro, Pulau Jako juga ikut lepas dari Indonesia pada Mei 2002 saat kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia. Pulau yang terletak di ujung timur dari Pulau Timor ini dulunya merupakan milik Indonesia yang masuk wilayah Provinsi Timor Timur. Setelah Provinsi Timor Timur merdeka, pulau ini ikut lepas dari Indonesia dan kini menjadi salah satu tempat wisata unggulan negara Timor Leste. Selain bagian timur Pulau Timor, Timor Leste hanya memiliki 2 pulau di negaranya, yaitu Pulau Atauro dan Pulau Jako ini. 3. Pulau Sipadan. Setelah mengikhlaskan 2 pulau yang telah lepas, beberapa bulan kemudian di tahun yang sama, Indonesia juga harus kehilangan pulau ketiganya. Pulau tersebut ialah Pulau Sipadan. Pulau Sipadan merupakan salah satu pulau yang dulunya pernah menjadi bagian dari Indonesia. Pulau yang terletak di sebelah timur dari Provinsi Kalimantan Utara ini dulunya pernah menjadi milik Indonesia berdasarkan perjanjian antara Inggris dan Belanda pada tahun 1981. Pulau ini diyakini masuk ke wilayah Belanda lalu diwariskan ke Indonesia. Sementara itu, Malaysia menilai perjanjian 1981 ini tidak mendukung klaim Indonesia atas Pulau Sipadan dan Malaysia juga mengklaim pulau ini. Pulau ini pun dinyatakan dalam keadaan status quo atau sengketa. Sengketa akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional. Hasilnya, para hakim memutuskan pulau ini menjadi milik Malaysia sejak Desember tahun 2002. Di saat yang bersamaan, pemerintah beserta masyarakat Indonesia harus berlapang dada menerima wilayahnya dicaplok oleh negara lain. 4. Pulau Legitan. Pulau Legitan merupakan pulau yang terletak di sebelah utara kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya sebelah utara Pulau Sipadan. Pulau ini juga merupakan salah satu wilayah yang telah dicaplok negara lain, yaitu Malaysia. Kala itu pada tahun 1960-an, Malaysia memasukkan Pulau Legitan sebagai wilayah negaranya saat melakukan pemetaan kembali dengan alasan pulau ini cukup berdekatan dengannya. Namun berdasarkan perjanjian antara Inggris dan Belanda 1981, Pulau Legitan masuk dalam wilayah Indonesia. Akan tetapi Malaysia menilai Belanda dan Indonesia melantarkan Pulau Legitan, bahkan juga Pulau Sipadan. Hal ini membuat situasi semakin dingin hingga persengketaan ini dibawa ke ranah hukum internasional pada tahun 1998. 4 tahun kemudian, tepatnya Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Legitan merupakan milik Malaysia. Indonesia pun harus merelakan Pulau Legitan bersamaan dengan Pulau Sipadan. 5. Pulau Natuna. Pulau Natuna merupakan salah satu pulau di Provinsi Kepulauan Riau yang juga terletak di sebelah barat laut Provinsi Kalimantan Barat.
masuk dalam Kabupaten Natuna ini juga pada tahun 2012 diklaim oleh negara lain, yaitu Tiongkok. Ya, perairan di sekitaran Pulau Natuna, tepatnya di Laut Natuna Utara, diklaim oleh Tiongkok sebagai bagian dari wilayah negaranya. Tak heran, banyak kapal Tiongkok yang mulai masuk ke wilayah ini sejak tahun 2020, sehingga tentu melanggar batas wilayah teritori dan mengancam kedaulatan Indonesia di perairan Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Masuknya kapal-kapal Tiongkok ini juga mengganggu industri minyak Indonesia di Natuna. Perairan utara dari Pulau Natuna dimasukkan Tiongkok sebagai bagian dari Laut Cina Selatan miliknya. Garis perbatasan yang diklaim ini dibuat oleh Tiongkok hanya sepihak tanpa melalui konferensi hukum laut di bawah PBB. Meski diklaim Tiongkok, namun Indonesia tetap mempertahankan perairan di pulau ini serta menjaganya dengan ketat. Berbeda dengan pulau-pulau lainnya yang terlepas karena berada di luar kendali Indonesia, Pulau Natuna dan perairannya tetap menjadi bagian mutlak dari Indonesia yang tak dapat diambil negara lain. Oke, jadi itu tadi video tentang permasalahan beberapa pulau di Indonesia yang telah diklaim oleh beberapa negara. Kira-kira dari video tersebut ada yang mau bertanya atau mengungkapkan pendapatnya? Saya mau bertanya, Silakan Ferdi. kenapa Pulau Tigitan dan Pulau Likitan diklaim oleh negara Malaysia? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Silakan Jessica. karena Malaysia menganggap Pulau Sipadan telah ditelantarkan oleh Indonesia, sedangkan Pulau Ligitan posisinya memang dekat dengan Malaysia. Oke, jadi itu pendapat dari Citra Mentari ya, tentang dua cinta. Betul ya, karena salah satunya ada pulau yang merupakan pulau sengketa dianggap ditelantarkan oleh Indonesia sehingga diklaim oleh negara lain, dan yang satunya karena memang posisinya berdekatan dengan negara Malaysia. Terima kasih Cinta. Ada yang lain? Saya Bu, Silakan Fajar. dari video tersebut sepertinya Indonesia perlu memperkuat pertahanan di setiap pulau-pulau terluar Indonesia agar tidak diklaim oleh pihak lain, Oke. negara lain. Jadi perlu adanya pertahanan seperti itu ya Fajar ya, Betul. supaya tidak diklaim oleh negara lain. Terima kasih Fajar, tepuk tangan buat Fajar. Ada yang lain? Saya Bu, Oke, silakan Dinda. Indonesia juga perlu memperjelas batas-batas wilayah agar tidak diklaim oleh negara lain. Oke, jadi Indonesia memang harus lebih memperjelas batas-batasnya supaya jelas dan tidak diklaim oleh negara lain. Terima kasih Dinda, tepuk tangan buat Dinda. Ada yang lain lagi? Oke, silakan Sally. Pemerintah perlu memeratakan penduduk Indonesia agar pulau-pulau Indonesia berpenghuni sehingga tidak diklaim oleh negara lain. Oke, terima kasih Sally, tepuk tangan buat Sally. Materi, Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompok ada 4 anggota. Sepertinya ini kita bagi 4 saja ya, kita bagi 4 kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4 ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4 ini kelompok 2. 4 orang di sini di kelompok 3 dan 4 orang di sini kelompok 4. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Kita butuh bantuan? Bisa. Oke. Semuanya sudah duduk dengan posisinya masing-masing? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang letak astronomis dan geografis Indonesia. Coba perhatikan peta tersebut. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan berdasarkan letak geografis, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu
curah hujan tinggi, hutan hujan tropis yang luas, lahan pertanian yang luas, wilayah yang strategis, dan memiliki 3 zona bagian waktu. Berdasarkan peta geologis, Indonesia menjadi pertemuan 2 jalur perhubungan, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, serta menjadi pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali gunung, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Topografi Indonesia menjadi bervariasi dan Indonesia menjadi negara yang sering terjadi bencana gempa. Selanjutnya kita akan membahas tentang luas wilayah Indonesia. Indonesia terkenal dengan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas daratannya yaitu 1.922.570 km persegi, luas lautan 3.257.483 km, sehingga total keseluruhan wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Artinya, lautan Indonesia 70% lebih luas daripada daratannya. Batas wilayah Indonesia. Batas daratan yang pertama, Pulau Kalimantan berbatasan dengan Malaysia. Yang kedua, Pulau Papua berbatasan dengan Papua Nugini. Yang ketiga, Pulau Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timor Leste. Sedangkan batas laut Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan yang ketiga yaitu landasan kontinen. Sedangkan batas udara dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama batas wilayah horizontal dan yang kedua batas wilayah vertikal. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaitan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer persegi yang terdiri dari 2,1 juta kilometer persegi adalah daratan, 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan, dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Selain itu, wilayah Indonesia juga sangat strategis karena berada di persimpangan samudra. Sumber daya alam laut Indonesia yang berlimpah dapat menjadi tulang punggung perekonomian bagi negara Indonesia, serta negara Indonesia dikelilingi oleh negara-negara besar yang dapat menjalin diplomasi maritim politik luar negeri. Dari berbagai potensi yang dimiliki Indonesia inilah, maka Indonesia sangat berpotensi menjadi poros maritim dunia. Oke, itu tadi pokok materi kita hari ini ya, supaya nanti mempermudah kalian dalam mengisi LKPD. Baiklah, selanjutnya Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik untuk setiap kelompok. Jadi, untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4. Ibu akan jelaskan sebentar tentang LKPD-nya. Jadi di situ ada kelas, silakan diisi kelas kalian 11, kelas 11. Kemudian hari atau tanggal ya. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023. Kemudian nama anggota kelompoknya. Silakan ditulis seluruhnya. Kemudian kalian baca petunjuk untuk mengisi LKPD-nya. Kemudian di lembar selanjutnya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab.
Boleh jawabannya kalian cari dari berbagai sumber, dari buku cetak, ataupun dari internet. Boleh dari sumber manapun kalian cari, dan jangan lupa hasilnya didiskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya. Paham dengan langkah-langkah LKPD-nya? Paham. Kalau begitu silahkan mulai. Berbagi ya, nyarinya berbagi, tapi tetap harus diskusi dengan teman. Harus tetap diskusikan. Kelompok ini bawa apa ya? Jadi ini diperhatikan apanya ya. Kira-kira batas darat. Nah, batas darat ini yang berbatasan dengan negara lain ini kemana saja? Misalnya kayak Sumatera ini kan ada nih berbatasan dengan ya. Terus ini pulau apa namanya nih? Oke, pulau Kalimantan ini juga berbatasan dengan negara lain kan ya? Nanti ditulis di sini ya, dimasukkan ke dalam tabel di sini. Paham? Silakan dibaca. Sudah selesai? Oke. Gimana semuanya sudah selesai? Sudah. Biar lebih semangat lagi sebelum presentasi kita tepuk geografi dulu ya. Ya. Jadi di sini ada ibu buat tepuk geografi. Nanti seperti ini kalau ibu bilang tepuk geografi. Geografi. Oke. Gurunya kece, siswanya luar biasa. Paham? Oke. Bisa kita coba? Bisa. Oke, ibu mulai ya. Tepuk geografi. Geografi. Oke. Gurunya kece, siswanya luar biasa. Kalau begitu kita lanjutkan presentasi. Kira-kira kelompok siapa dulu yang sudah siap untuk presentasi ke depan? Kelompok satu nanti cukup presentasikan tentang batas daratnya saja ya. Untuk kelompok satu sudah siap? Sudah. Siapa yang mau presentasi? Farid. Silakan Farid. Tepuk tangan buat Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang batas wilayah Indonesia yang daratnya, dan saya adalah dari kelompok 1. Oke. Batas darat Indonesia adalah Kalimantan berbatasan dengan Malaysia yang ada terletak di sebelah sini. Untuk selanjutnya, Kalimantan berbatasan dengan Brunei Darussalam yang ada di sebelah sini. Kemudian Nusa Tenggara berbatasan dengan Timor Leste. Timor Leste sebelah sini ya kalau kurang jelas ya. Kemudian Nusa Tenggara berbatasan dengan Australia, terletak di sebelah sini. Kemudian Sumatera berbatasan dengan Singapura yang ada di sebelah sini. Kemudian Papua berbatasan dengan Papua Nugini yang berada di sini. Sekian dari saya. Untuk salah kata saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan di presentasi kelompok 1 ada yang mau menambahi atau menanggapi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke kelompok 2 kalau begitu ya. Ya. Bagaimana kelompok 2 siap? Siapa yang mau maju? Saya untuk yang bagian laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan LKPD tentang batas laut. Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, ada di sini. Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, ada di sini. Dan selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, ada di sini. Dan selatan berbatasan dengan Pulau Pasir Australia, ada di sini. Dan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, ada di sini. Dan barat dengan Samudra Hindia, ada di sini. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Amel. Terima kasih buat Amel. Tepuk tangan. Oke, untuk yang selanjutnya kelompok berapa? 3. Kelompok 3 siap? Iya. Silakan kelompok 3 siapa yang mau presentasi? Fauzi, silakan Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin berpresentasi tentang pengaruh letak astronomis. 1. Memiliki iklim tropis. 2. Curah hujan tinggi. 3. Hutan hujan tropis yang luas. 4. Lahan pertanian dan perkebunan yang luas. 5. Indonesia memiliki 3 zona bagian waktu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Fauzi, tepuk tangan. Kelompok 3, kelompok 2 mau menanggapi atau mau bertanya mengenai presentasi yang kalian presentasikan tadi. Silakan. Tadi Anda sampaikan bahwa pengaruh letak geografis bagi Indonesia salah satunya adalah Indonesia memiliki 2 musim. Kenapa demikian? Karena letak Indonesia yang berada di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia, sehingga dilalui oleh angin muson barat dan muson timur. Angin muson barat membawa air sehingga terjadinya musim hujan, sedangkan muson timur bersifat kering sehingga terjadinya musim kering. Terima kasih. Bagaimana Citra? Sudah paham? Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Citra. Ada lagi yang mau menanggapi kelompok 3? Saya mau bertanya. Oke, silakan Okta bertanya. Tadi Anda sampaikan bahwa pengaruh letak geografis juga menyebabkan Indonesia memiliki ragam budaya. Karena Indonesia menjadi salah satu negara yang dilalui oleh jalur perdagangan dunia, sehingga banyak pedagang lintas negara yang singgah di Indonesia. Secara tidak langsung akan terjadi asimilasi budaya. Lama-kelamaan budaya tersebut berkembang dan mengakar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Luciana Cahyaningtyas dan juga teman-teman yang saya hormati, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang artikel tersebut. 1.
berada tepat di tengah-tengah proses perubahan strategis itu. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu Jessica. Tepuk tangan. Ada koreksi sedikit ya. Kita evaluasi presentasi kalian tadi. Untuk kelompok 1 bagus sekali presentasinya teman. Untuk kelompok 2 juga bagus sekali. Tapi ada sedikit mau Ibu luruskan. Jadi batas timur itu ada di sebelah sini nak ya. Ini batas timur. Ini batas barat dan ini batas timur. Laut timur seperti itu ya. Oke. Dan untuk kelompok 3 juga bagus sekali putar. Kelompok 3 tadi agak miskomunikasi ya, harusnya presentasikan semua, tapi ininya ternyata cuma 1, tapi dilanjutkan kembali. Tidak apa-apa, kita semuanya sedang berproses belajar. Itu bisa untuk jadi pengalaman kita ke depannya ya. Dan untuk kelompok 4 juga tepuk tangan terus. Untuk kelompok 4 lain kali boleh diperjelas lagi artikulasi bahasanya seperti itu ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Delita. Boleh, silakan Delita. Letak astronomi didasarkan pada garis bujur dan garis bentang, sedangkan letak geografis didasarkan pada apapun fisik. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan Amel. Letak astronomis menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, curah hujan tinggi, memiliki banyak hutan, wilayah pertanian yang luas. Indonesia dibagi menjadi 3 bagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Letak geografis menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Indonesia berada di persilangan kegiatan ekonomi dunia, menjadi negara agraris, memiliki banyak kebudayaan dan berpotensi menjadi negara pariwisata. Sedangkan berdasarkan letak geologis, Indonesia terletak di antara pertemuan 2 jalur pegunungan dan 3 lempeng dunia, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Topografi Indonesia menjadi bervariasi dan Indonesia sering terjadi gempa. Oke, terima kasih Amel. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Indonesia juga berpotensi menjadi negara poros maritim dunia karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Letaknya strategis, memiliki wilayah laut yang luas dan sumber daya alam lautnya melimpah. Oke, terima kasih buat Aki, tepuk tangan. Silakan dicek linknya sudah terkirim? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dibuka linknya, diisikan nama dan kelasnya, kemudian dibaca soalnya dengan terus seksama dan pilih jawaban yang menurut kalian paling tepat dan benar. Silakan.
Oke, jadi semuanya sudah memahami materi pada hari ini. Untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari materi tentang ciri wilayah daratan dan lautan Indonesia ya, karakteristik wilayah daratan dan lautan Indonesia. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita memilih penyiaran pada siang hari ini, alhamdulillah kita telah percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada guru.